Pak, sibuk Pak. Hei, Di, gimana Di? Gini Pak, sebenarnya saya ingin nyampein keluhan sedikit nih Pak. Seperti yang kita tahu ya Pak ya, dunia trading itu kan udah menjadi rahasia umum lah ya, kalau misalnya dunia trading itu melahirkan stereotip negatif ya Pak ya. Kadang orang-orang yang berpikir memiliki stereotip negatif ini, terkadang orang-orang yang menjadi korban penipuan, istilahnya gitulah ya. Nah, padahal secara nggak langsung itu tidak semua broker itu istilahnya menipu lah gitu. Nah, mungkin Pak Rio bisa dijelasin nih ke rekan-rekan di sini, apa sih supaya kita nggak terjebak gitu ke dalam penipuan-penipuan itu gitu, atau contoh-contoh kasus kalau misalkan ada gitu. Oke. Sekarang kalau kita bicara penipuan, ya, ini agak luas atau banyak sekali topik yang bisa kita angkat ya. Misalnya belum lama ini terjadi ada kasus MLM yang menggunakan instrumennya adalah trading forex, kemudian menjadi masalah. Lalu ada yang trading di kripto juga menjadi masalah. Tapi saya mungkin tidak ingin membahas terkait dengan brokernya, ya, karena broker sendiri mau dibahas lagi luas. Kemudian saya juga tahu ada beberapa channel YouTube yang juga membahas mengenai broker ini ya. Silakan teman-teman bisa nonton. Tapi saya lebih cenderung kepengen kalau ngomongin soal ini adalah perilaku ya. Perilaku pelaku bisnis trading ini yang cenderung bisa menjebak, men-trapping orang, khususnya yang baru, untuk masuk ke dalam konsep yang salah, yang cenderung menipu dalam tanda kutip, ya. Nah, maka saya membahasakannya adalah, saya ada tulis di Facebook sih, tapi boleh nggak saya membahasakannya ini seperti sebuah ilusi. Ya, apa sih ilusi? Ilusi itu sesuatu yang menciptakan satu pemikiran, sebuah konsep pemikiran seakan-akan begitu, padahal tidak. Tidak begitu ya? Ya toh? Ini kan kayak orang sulap nih. Yeah. Seakan-akan itu terjadi, benar seperti itu, tapi sesungguhnya tidak. Maka saya katakan ini sebuah ilusi. Dan maka saya namakan ini adalah ilusi forex. Ilusi forex. Ya. Ya, lucu memang, tapi benar atau tidak konsep ilusi ini? Nah, mari kita jabarkan, ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya kasih 3 contoh ya. Yang pertama, itu tentang provider-provider yang menjual signal forex. Ya. Nah, pada saat orang menjual signal forex, apa sih yang bisa membuat orang tertarik? Biasanya salah satunya adalah rekapan signalnya. Ya. Jadi orang merekap, oh bulan ini kita menghasilkan sekian ribu pips, sekian ratus pips. Nah, kemudian Anda melihat rangkaian yang terjadi itu benar kejadian. Jadi ada sekian TP, ya toh? Nah, tapi perlu hati-hati pada saat orang tersebut menjual dengan perhitungan. Ingat ya, bukan signalnya yang saya persalahkan, karena signal itu bisa benar, bisa salah. Itu sangat wajar. Biasanya penjual signal dia akan menuliskan disclaimer-nya. Tapi yang saya persoalkan adalah pada saat seorang signal provider itu menentukan entry di sini, kemudian ada TP1, TP2, TP3. Oke? Kemudian TP1, TP2, TP3 ini dia rekap menjadi bahan jualan.
Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya. Pada suatu saat misalnya ada yang membuat TP1, TP2, TP3, ya. Pada saat entry di sini misalnya, sell lah katakan ya. Harga menyentuh TP3, maka si penjual signal pasti akan merekap hasil dari TP3. Misalnya adalah plus 100 pip. Dia akan katakan dia kena. Oke? Nah, kemudian saya sebagai follower, suatu hari nanti saya ikut nih. Saya mau nunggu TP3. Ternyata yang terjadi adalah TP1, harga mental lagi ke atas, menyentuh SL saya. Oke? Si penjual signal itu akan merekap dia kena TP1. Paham nggak? Ya, nah sehingga rekapan itu akan menghasilkan ratusan pip, ribuan pip. Tapi Anda sebagai follower belum tentu mendapatkan apa yang dia katakan. Jadi di sini secara nggak langsung ini mereka mempermainkan psikologi massa nggak sih, Pak? Betul. Jadi ini adalah permainan psikologi jualan. Ya, kalau Anda mau aman mengikuti yang seperti ini, maka saya sarankan adalah selalu ambil TP1 aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terbuai dengan angka rekapan. Kenapa tuh, Pak? Ya karena angka rekapan ini dihasilkan dari hitungan-hitungan seperti ini. Kena TP2 dia tulis TP2 padahal harga mental ke atas. Kena TP3 dia akan tulis TP3 padahal harga mental ke atas. Jadi angka yang dihasilkan dari rekapan ini itu tidak murni bisa diikuti. Jadi seakan-akan dia menjual dengan angka pips yang besar. But in fact, pada saat Anda ikut, belum tentu Anda akan mendapatkan angka ini. Jadi mereka fleksibel lah istilahnya lah. Nah sebenarnya kalau kita masuk kepada konsep jualan itu nggak salah. Namanya juga orang jualan. Saya kan akan menarik kamu dengan yang seindah-indahnya kan. Nah tapi kitalah yang perlu aware, kitalah yang perlu hati-hati untuk menilai. Oh berarti ini orang jualan doang. Kita jangan terlalu percaya. Ya sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan signal. Atau saya tidak mempermasalahkan benar atau salah signal tersebut. Karena yang namanya signal pasti ada benar ada salah. Betul. Ya, tapi yang terpenting adalah rekapan. Jangan tergiur. Itu saja. Itu yang pertama. Oke. Oke? Ini yang saya sebut dengan ilusi. Kemudian ilusi yang kedua. Ada orang baru, kemudian dia tertarik untuk join, ya. Kemudian mulailah transaksi. Begitu mulai transaksi, si marketing biasanya menyarankan nih, baik Pak, salah. Nah, nantinya biasanya ya si marketing yang kurang pengalaman atau kurang pemahaman atau bisa juga itu disengaja akan menyarankan untuk melakukan locking position. Pak, dikunci dulu Pak. Dana Bapak masih aman kok. Belum berkurang. Nah, yang dilihat itu adalah balance-nya. Nah, saya sebagai nasabah, saya sebagai orang yang nggak ngerti, saya akan merasa, oh iya juga ya, uang saya belum berkurang kok, uang saya masih aman kok. Padahal, ya saya kasih tahu, menyelesaikan lockingan itu sama rumitnya atau bahkan lebih rumit daripada Anda trading normal. Ya, saya tidak perlu bicara panjang lebar. Siapapun yang pernah atau disarankan locking oleh marketing dan merasa aman, ujung-ujungnya apa? Silakan Anda balikin lagi ke kasus yang terjadi pada diri Anda. Lockingnya sih gampang, tapi pas kita mau bukanya itu yang susah ya Pak mungkin? Makanya, kalau bahasa dikatakan aman setelah locking, itu hanya ilusi. Maka itu yang saya sebut dengan ilusi. Jadi seakan-akan kita dibuat, oh aman ya, but definitely belum tentu aman, ya. Sehingga ini yang banyak bikin orang terjebak, gitu. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, ada orang mengatakan juga, forex mah gampang, 1 bulan 20% tuh nggak susah.
sehari lu cari 1% aja, maka sebulan menjadi 20%. Ya kan? Secara matematik, iya. Tapi in fact di dalam trading, saya katakan not that easy. Ya, jadi kalau dulu ada guyonan, hidup tak seindah bacot malam. Ya. Itu kalau disensor tadi. Nah, tapi dalam trading, saya ingin katakan trading tidak seindah bacotnya trader gitu. Ya, bacotnya analis. Ya, bisa kita capai 20% tuh bisa, ya. Tapi tidak dengan hitungan matematis 1%, 1%, 1%, tidak akan terjadi. Kalaupun ada yang mampu, saya katakan salah satu strategi yang mungkin bisa dijalankan adalah strategi martingale. Karena lu begitu salah, lu hantam sampai mencapai 1%. Ya, kalaupun ada, maka saya katakan hampir boleh saya pastikan itu adalah rekayasa. Market natural tidak akan seperti itu. Ya, kita tidak bisa hitung dia, oh hari ini saya harus 1%, 1%, apalagi dengan modal pas-pasan, modal yang saya katakan tadi bukan marti ya, bukan strategi marti, maka saya katakan itu hanya sebuah ilusi. Lu ingin mencapai 20% tidak dengan cara seperti itu, 1%, 1%, 1%, 1% satu hari. Yang 1% satu hari itu rentenir. Ya kan? No. Ya, jadi sekali lagi itu adalah sebuah ilusi. Nanti lepas dari konten saya ini, konten kita ini mungkin debatable. Ya, ada orang yang misalnya katakan, oh enggak Pak, enggak seperti itu. Maka nanti biar waktu yang membuktikan, atau ya persentase. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan bisa, tapi saya yakin prosentasenya itu adalah sangat kecil. Nah, sehingga kalau kita pahamin ini, maka kita akan terjebak dengan ilusi-ilusi forex. Ya, ini yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang seakan-akan dilihat kok kayaknya iya, tapi sesungguhnya di balik itu bukan. Itu yang saya sebut dengan ilusi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik Pak Rio. Ini cukup berbobot nih. Sebenarnya masih banyak ya Pak ya. Kalau misalnya kita jabarin permainan-permainan seperti itu ya. Ya, kalau kita mau kumpulin, karena ini adalah bisnis yang udah berumur panjang. Kemudian pelakunya banyak orang-orang cerdas. Nah, kemudian orang-orang cerdas yang cenderung negatif akan berkreasi. Ya toh? Nah, pada saat berkreasi, tentunya dia sudah mempelajari psikologi musuh. Ya kan? Nah, dengan cara ini lu akan kemakan. Nah, tapi bagi kita yang paham, inilah tugas kita, inilah upaya kita di dalam mengedukasi supaya tidak banyak orang yang terjebak. Saya kira itu. Nah, buat rekan-rekan trader nih, seperti kata Pak Rio nih, kita juga sebagai trader itu harus pinter ya dan selektif gitu. Jangan sampai kita menjadi mangsa-mangsa orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip penipu ya, gitu. Nah, mungkin untuk konten kita kali ini itu saja. Terima kasih Pak Rio atas penjelasannya. Ya, sampai jumpa pada video selanjutnya.